Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gema Siti Fasejarah. Selamat malam semuanya. Kali ini saya sedang berada di PAUD Atin yang terletak di Batu Ceper bersama dengan siapa Ibu? Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Surtini SAG. Ya. Ibu Titin ini sebagai pengelola di PAUD Atin sekaligus guru ya di sini. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Titin tentang Sumpah Pemuda dan sistem pendidikan apa saja sih yang diterapkan di PAUD Atin ini dalam membangun Sumpah Pemuda di bangsa negara ini. Baik Ibu Titin, sebelumnya boleh diceritakan awal mula PAUD ini berdiri itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan sedikit memberi informasi bahwa PAUD Atin ini berdiri kurang lebih 6 tahun yang lalu, tepatnya yaitu tanggal 21 Mei 2017. Gitu. Itu udah lumayan lama ya, Iya, sekitar 5 tahun yang alhamdulillah. lalu. Dulu apa sih motivasi dari Ibu Titin ini membangun PAUD ini? Jadi uh, awalnya itu saya belum punya PAUD itu mengajar dari tempat satu dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Diawali tahun 2007 itu saya mengajar di PAUD, yang mana PAUD itu masih bertempat di Posyandu. Jadi setelah itu 2007, 2008, 2009 saya pindah ngajar ke TK, 2010 ke SD, 2011 ke TK lagi, ke PAUD, 2012 di PAUD lagi, 2013 sampai 2015 di TK, di RA. Jadi akhirnya pas ketika alhamdulillah ada rezeki bangun PAUD sendiri itu pas 2017. Berarti sebelum punya PAUD sendiri pengalaman ngajarnya udah banyak Iya, juga ya? sudah 10 tahun kurang lebih. Sebelum punya PAUD sendiri itu mengajar di sekolah luar itu kurang lebih 10 tahunan. Berarti selain jadi guru PAUD, apa pernah mengajar di sekolah lain? Pernah di SD, di SDIT. Kalau SDIT sebagai guru pendidikan, Guru kelas. guru kelas. Iya, guru kelas. Berarti mencakup semuanya ya pelajarannya? Iya betul, semuanya saya pegang di guru kelas. Berarti motivasi berawal dari ngajar-ngajar di tempat yang lain dulu? Iya, dari awal saya memang tertarik untuk menjadi pendidik, yang menjadi guru. Jadi walaupun guru apapun akan saya jalani. Alhamdulillah sekarang saya malah yang saya jalankan adalah guru PAUD. Kalau boleh tahu nih, berarti kan Ibu Titin udah lama menjadi seorang pengajar atau guru. Menurut Ibu Titin, apa yang Ibu Titin tahu tentang Sumpah Pemuda? Oke. Sumpah Pemuda itu adalah suatu pergerakan dari sekelompok pemuda, yang mana tepatnya dulu tanggal 28 yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi sampai saat ini masih tetap diperingati Sumpah Pemuda itu. Menurut Ibu Titin sendiri, Sumpah Pemuda di Indonesia ini seperti apa sih? Gimana para pemuda-pemudi di Indonesia? Apa sudah sesuai dengan kriteria untuk bangsa ini? Kalau menurut saya sekarang kayaknya gaungannya kurang ya, daripada tahun-tahun yang 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Itu saat saya jadi katakanlah saya menjadi seorang pemuda gitu ya, atau pemudi. Itu beda dengan kondisi zaman sekarang gitu. Jadi karena mungkin pemuda dulu sama pemuda sekarang berbeda, jadi ininya juga pelaksanaan secara resminya juga beda gitu. Jadi tidak semeriah seperti dulu. Kalau dulu tahun 10 atau 15 tahun yang lalu, kalau Sumpah Pemuda itu betul-betul benar-benar merayakan gitu. Benar-benar merayakan bahwa mereka itu benar-benar pemuda gitu. Beda dengan yang sekarang. Berarti kalau anak zaman sekarang tuh berbeda ya dengan pemuda zaman dulu. Iya. Ya memang karena mungkin anak zaman sekarang sudah fokus pada sosial media gitu ya. Betul. Kalau Ibu Titin sendiri dulu gimana sih pengalamannya pas masih sekolah gitu sebagai pemuda-pemudi Indonesia, pada saat mungkin SD, SMP atau bahkan kuliah? Oh iya, kalau zaman saya sekolah dulu, karena saya sekolah itu lebih
dominannya saya di pesantren ya, jadi saya tidak mengetahui persis kondisi di luar seperti apa. Jadi waktu di pesantren itu saya kan jadi tidak terlalu mengamati kondisi di luar seperti apa gitu. Jadi saya betul-betul tidak tahu seperti apa kondisinya gitu. Oh, berarti nggak tahu keadaan kondisi di luar ya? Iya, karena saya waktu itu di pesantren itu 6 tahun, jadi tidak tahu gitu. Kalau di dalam pesantren sendiri nih, kalau boleh tahu kan saya pribadi kan memang sekolahnya umum ya, SD SMP. Kalau di pesantren tuh seperti apa sih pendidikannya, sistemnya, terus kegiatan-kegiatan anak pesantren? Iya. Kalau di pesantren karena kita kan berbasis ilmu agama ya, jadi ilmu umum walaupun ada, tapi kita lebih banyak diperdalam ilmu agama. Jadi tapi untuk perayaan peringatan seperti 1 Juni Hari Pancasila, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pemuda Sumpah Pemuda ini kita tetap merayakan, tapi tidak semeriah seperti perayaan yang di luar mungkin gitu. Ini ya sesederhana Iya, mungkin ya. karena kita ya ruang lingkup kita kan pesantren, jadi tidak terlalu wah atau terlalu meriah gitu perayaannya gitu. Hanya sekedar tahu bahwa hari itu adalah hari Sumpah Pemuda misalnya, bahwa hari itu misalnya hari 17 Agustus atau hari kesaktian Pancasila gitu. Kalau di kuliahan sendiri nih, Ibu Titin kan berarti dulu pernah berkuliah di mana kalau boleh tahu? Saya kuliah dulu di Universitas Islam Bandung. Tahun masuk itu tahun 1995 dan lulus tahun 2001. Itu udah lama banget ya. Iya. Kalau boleh tahu, dulu pada saat kuliah tuh kegiatan apa saja sih yang Bu Titin lakukan gitu sebagai pemuda-pemudi? Kalau saya dulu karena jadi di Bandung itu kan pendatang, jadi kalau pendatang itu tidak seperti orang pribumi ya. Kalau kita sih sebagai pendatang cuma ngikutin warga pribumi aja, ya warga setempat sedang merayakan apa ya kita ikut. Tapi selama saya 6 tahun di Bandung, kalau ada acara seperti itu ya ada yang memeriahkan, ada juga yang tidak. Tapi kalau untuk Sumpah Pemuda ini biasanya tidak semeriah seperti 17 Agustus gitu. Kalau 17 Agustus kan ada perlombaan. Tapi kalau untuk Sumpah Pemuda kayaknya cuma sekedar tahu bahwa hari itu tuh Sumpah Pemuda. Oh, hari ini adalah hari pemuda, hari Sumpah Pemuda gitu. Yang betul-betul yang tujuannya adalah menanamkan cinta kepada tanah air seperti itu. Kalau dulu pada saat kuliah nih kan pasti ada KKN ya. Iya. Dulu tuh pada saat KKN, Bu Titin sendiri dengan kelompok tuh mengadakan apa gitu, kejuaraan apa di desa, ada tujuannya untuk apa di desa itu? Nah, jadi waktu KKN itu KKN saya waktu itu kurang lebih 1 bulan ya, kita tinggal jadi nggak pulang pergi. Misal Sabtu Minggu di lokasi KKN, nanti hari biasa kita pulang. Enggak, kalau KKN zaman dulu itu kita pun sebulan, ya udah sebulan nggak kemana-mana. Paling kalau keluar dari lokasi KKN hanya untuk misalnya belanja atau kita mau ada keperluan apa gitu, misal ada mengambil materi atau ngambil apa gitu. Tapi kalau untuk tidak ada kegiatan di luar, misalnya ya udah kita full di kampung tempat dimana kita KKN itu gitu. Jadi waktu itu kita merencanakan sebelum KKN itu sebuah untuk perencanaan kegiatan untuk anak-anak, untuk kegiatan anak mudanya, untuk kegiatan orang tuanya, itu kita sudah rencanakan. Jadi benar-benar tertata supaya teratur, supaya jadwal kita itu betul-betul rapi gitu. Jadi semua golongan kita masukin semuanya, kita membaur sama-sama gitu, termasuk pemuda, orang tua dan anak-anak gitu. Baik perempuan ataupun laki-laki gitu. Dulu pada saat Bu Titin kuliah ini pernah ada demo nggak sih? Demo banyak sekali demo dulu, seingat saya itu demo itu mengenai apa ya, pernah 98 ya, gitu. 98 itu saya sudah semester 6 98 itu saya semester 6. Nah
Sewaktu itu berhubung demonya besar-besaran, jadi karena saya waktu itu di Bandung, lalu saya pulang ke Tangerang karena saya khawatir kan ya, jadi saya lebih baik pulang. Dan kebetulan waktu demo di Bandung itu saya tidak terlalu saya cuma lihat dari berita aja karena saya pulang ke Tangerang. Jadi tapi persis di depan rumah saya sendiri itu mengalami demo yang 98 itu benar-benar terjadi di depan mata. Ada misalnya pengerusakan toko-toko yang Chinese, yang non pribumi, yang seperti itu, perusakan toko-toko, rumah-rumah, semuanya benar-benar dihancurkan gitu. Berarti kalau itu cuman kayak warga-warga Chinese, Tionghoa gitu Iya, ya? iya itu ya namanya waktu tragedi 98 itu benar-benar tragedi yang panas, benar-benar dah arah itu menurut saya. Itu tuh dilakukan oleh warga pribumi, para pemuda-pemudi atau siapa itu? Iya, itu campur, jangan bukan hanya pemuda-pemudi, bukan hanya orang tua, termasuk anak-anak pun ikut-ikutan. Waktu yang saya lihat itu penjarahan toko material ya. Jadi ada yang mengambil cat, ada yang mengambil besi, ada yang macam-macam gitu kejadiannya. Berarti yang benar-benar diserang tuh warga yang bukan pribumi di sana ya? Kalau itu kan semasa kuliah Ibu Titin ya udah banyak banget. Apa sih hal yang paling berkesan yang menurut Ibu Titin tuh ini Ibu Titin lakukan untuk bangsa ini, untuk negara ini gitu? Kalau saya sih dulu zaman kuliahnya, karena kita anak kos jadi kita tidak terlalu berikut berkecimpung di kegiatan-kegiatan itu, karena ya salah satunya faktornya ya karena kita di situ bukan pribumi ya, jadi kita mau berbaur dengan masyarakat juga kita canggung karena kita di situ cuma seorang anak kos gitu loh, yang tidak punya saudara, punya keluarga gitu sih. Teman juga jauh-jauh, betul-betul di situ sendiri gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa saya emang betul-betul tidak ikut merayakan, cuma hanya sebagai penonton aja gitu. Iya. Berarti lumayan seru juga ya dulu masa-masa kuliahnya. Oke, balik lagi nih di pengalaman Ibu Titin sebagai guru. Kan Ibu Titin ini sebagai guru ya, mengajar pemuda-pemudi nih. Menurut Bu Titin tuh gimana sih pemuda-pemudi Indonesia yang Bu Titin pernah ajar, entah di SD, di PAUD? Ya kalau masalah itu dulu saya ingat waktu beberapa bulan yang lalu saya kan kedatangan dari mahasiswa UMT juga ya, mahasiswa UMT itu yang ber-KKN di PAUD saya ini. Nah mereka itu sebagian ada yang masih katakanlah pemuda-pemudi, yang sebagiannya ada yang sudah bukan pemuda-pemudi, artinya sudah berumah tangga gitu ya, yang sudah punya ikatan pernikahan. Tapi kebanyakan dari mereka yang masih menjadi pemuda dan pemudi ini, mereka lebih jam terbangnya kan lebih banyak daripada orang yang sudah berkeluarga tadi ya, yang ibaratnya untuk mereka itu melakukan kegiatan itu lebih leluasa. Jadi saya waktu mereka datang ke sini untuk menjadi guru pengajar di selama KKN itu, saya sangat welcome banget gitu, karena jelas kalau untuk pemuda, untuk orang-orang yang masih muda itu semangatnya lebih membara lah gitu, daripada yang kalau yang sudah berumah tangga kan saya punya anak ntar begini, saya punya gitu, udah punya suami, udah punya istri gini gitu, walaupun sebetulnya iya gitu. Kalau menurut Bu Titin nih sebagai pemilik yayasan PAUD ini dan juga sekaligus pengelola, kemarin kan anak kuliahan yang sedang KKN di sini itu gimana sih sistem pengajarnya? Apa sudah cukup atau perlu diperbaiki lagi atau ada yang kurang di Bu Titin sendiri? Iya, kalau sesuai pengamatan saya, karena mereka kan pertama kalau guru itu kan memang dibutuhkan pengalaman ya, tapi kan karena mereka itu kebanyakan mahasiswa yang jurusan ekonomi, jurusan bahasa, pokoknya jurusan yang bukan benar-benar jurusan guru gitu ya, bukan mendidik, bukan. Jadi kebanyakan dari mereka itu betul-betul memang minim katakanlah minim dari cara mereka mengajar tuh belum seperti ya benar-benar jadi guru gitu ya, namanya kan mereka kan cuma praktek gitu. Jadi kalau hanya mereka untuk membantu itu emang udah oke lah untuk membantu, tapi kalau untuk menjadi guru
bukannya saya ini ya, tapi ya karena memang mereka juga mengakui kalau mereka itu tidak menguasai, artinya tidak mendalami untuk menjadi seorang guru gitu. Berarti emang masih perlu belajar lagi Iya, gitu ya. iya, jangankan mereka, saya pun walaupun udah lebih dari 17 tahun ya, enggak, belum, udah lebih dari ya 17 tahun kurang lebih, ya saya juga masih tetap belajar gitu. Iya. Ya, karena pada dasarnya belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai tua Betul gitu. sekali. Karena banyak juga ya sekarang walaupun sudah berumur melanjutkan Iya, pendidikan di iya. S2, S3. Iya. Kalau menurut Ibu Titin sendiri nih, kita kan negara yang apa sih? Pedomannya tuh Pancasila. Pancasila. Ya. Sumpah Pemuda ini tuh sudah mengikuti sesuai pedoman Pancasila gitu sih? Ya sudah. Ya. Sudah. Mungkin beberapa anak bangsanya ada yang perlu harus ditanemin lagi sikap Iya, budaya. betul. Karena sekarang kan ya kita tidak memungkiri ya, kalau sekarang kita di era digital ini, pemuda-pemuda kita lebih banyak dikuasai oleh gadget, oleh ya teknologi sekarang sudah canggih, jadi mereka mencari informasi udah nggak ke guru lagi, udah nggak ke orang pinter lagi katakannya ya, udah melihat tanya di Google, tanya di HP atau gitu, jadi mereka langsung nyari informasi di situ gitu. Kalau Bu Titin tahu nggak nih siapa pelopor Sumpah Pemuda? Pelopornya itu kalau tidak salah Muhammad Yamin ya. Iya betul. Sumpah Pemuda tuh di Indonesia ini tuh udah benar-benar apa ya, pemuda-pemudanya tahu nggak sih tentang Sumpah Pemuda ini? Tergantung mereka ya, mereka kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi itu, mereka kadang ada yang masa bodoh, kadang masih ada yang peduli. Iya, Oh dia suka pemuda nih, aku kan pemuda gitu loh. Iya. Kita merayakan pemuda. Kadang-kadang kan kalau dulu di sini Sumpah Pemuda tuh masih ada yang merayakan, masih ada. Itu gimana tuh Nah, merayakan? karena sekarang saya bilang seperti yang saya bilang tadi, di era digital sekarang yang udah keren, yang udah canggih, ya mereka udah perlahan ulang menghilang. Yang tradisi dulu itu udah benar-benar menghilang gitu. Berhubungan kita sedang membahas Sumpah Pemuda nih ya. Sumpah Pemuda itu kan berhubungan dengan pendidikan. Menurut Ibu Titin nih, sistem pendidikan gimana sih yang bisa membangun para pemuda-pemudi di Indonesia ini negara yang lebih maju? Kalau sistem pendidikan, sebetulnya kalau masalah pendidikan itu karena kita sekarang berbasis pada kurikulum, terus dan pendidikan sekarang itu betul-betul udah ada seperti apa ya, udah ada dari kementerian sendiri udah tercantum, udah tertata, jadi kita cuma mengikuti dari kurikulum atas aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk pemuda pemudi sekarang belajar lebih kepada banyak yang melalui teknologi, lalu tinggal menyaring dari hal-hal yang mereka dapat dari informasi di gadget mereka gitu, dari ini mereka handphone atau Laptop laptop mereka elektronik gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, sistem pendidikan di PAUD Atin ini tuh seperti apa sih? Sistemnya oke. Kalau untuk pendidikan anak-anak PAUD ya khususnya ya, ini di luar dari kategori anak SD, SMP, apalagi SMA ya. Kalau anak PAUD itu kan kita berbasis pendidikannya pada bermain. Jadi tidak belajar seperti anak SD, baca, tulis, enggak. Kita belajar sebentar, lebih banyak istirahat gitu, karena anak-anak tidak dipaksakan untuk calistung itu baca, tulis, hitung. Jadi berbuku ya. jadi benar-benar kan kalau anak SD, SMP, SMA itu betul-betul berfokus pada buku. Tapi kalau anak itu mengenal lingkungan. Kalau untuk anak PAUD ya, anak PAUD itu mengenal lingkungan dari gambar, misalnya dari gambar yang ada di sini, mereka kenal oh ini gambar gambar binatang ini. Nah itu jadi dari segi gambar itu nanti mereka menyebutkan hurufnya apa aja, jadi gitu. Jadi di PAUD itu sistemnya belajar sambil bermain sambil belajar gitu. Ya, baik. Kan di PAUD Atin ini kalau boleh tahu ada berapa yang ada?
Murid sekarang alhamdulillah sudah ada 27. Banyak ya untuk anak. Alhamdulillah. Ibu Titin kan di sini selain menjadi pengelola, menjadi guru juga ya, Iya. turun tangan langsung. Mm-mm. Menurut Ibu karakter anak-anak seperti apa sih yang Ibu Titin tuh menarik, kayak yang aktif gitu? Mm-mm. Seperti apa gitu? Ya, jadi setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang aktif sekali, ada yang hobinya mewarnai, ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya menulis, ada yang hobinya berhitung, ada yang cuma sekolah cuma untuk main-main doang, ada. Nah, tergantung kita cara mengatasi bermacam-macam tipe anak itu. Jadi kita lihat dari karakter dia. Jadi pendidikan PAUD itu memang pendidikan karakter. Jadi kita membentuk karakter gitu. Seorang anak hobinya melukis, ya udah kita arahkan jadi pelukis. Kalau melukis ini seperti ini, misalnya melukis jeruk, kita ajarkan melukis jeruk itu dari lingkaran seperti itu. Jadi kita arahkan, misalnya jadi dia hobi untuk bercerita, berarti nanti kita arahkan bahwa cerita itu seperti ini, seperti ini. Kalau anak PAUD tuh aktifnya tuh seperti apa sih itu? Aktifnya itu dia lebih kepada banyak gerak aktif gitu. Bukan cuma gerak dalam kata gerak badan untuk main salah lari sana lari sini, bukan, tapi aktifnya itu gini, seperti misalnya dia hobinya nulis, ya udah dia tuh betul-betul nulis tuh dia teliti gitu. Nulis tuh dia teliti dari huruf ke huruf itu dia teliti, besar kecil itu dia teliti gitu. Terus aktif juga dengan sosialisasi dengan teman gitu. Jadi aktif itu bukan hanya lari-larian, main ke sana kemari, bukan gitu. Jadi dia benar-benar bersosialisasi lah gitu. Kalau Ibu Titin nih, kan kalau pemuda-pemudi berarti seseorang yang sudah mau beranjak dewasa nih. Ibu Titin sendiri tuh penilaiannya gimana sih kepada anak yang beranjak dewasa, kuliah, atau contohnya anak Ibu sendiri? Iya. Seperti apa? Tentunya kalau untuk jadi dari seorang anak menjadi untuk dewasa itu pasti secara sikap, secara bicara pun pasti berubah. Betul. Tindakan mereka pun yang tadinya dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi pemuda itu pasti berubah gitu. Karena berubah karena dari pergaulan, karena dari lingkungan juga, karena dari pokoknya dari intinya mah dari pergaulan gitu ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan kepada anak saya bahwa mencari pergaulan itu lebih baik yang memberikan energi positif daripada yang negatif, Biar membentuk karakter yang baik ya. Iya betul. Kalau anak Ibu Titin sendiri nih, kalau boleh tahu, itu dia kegiatannya seperti apa gitu sekarang? Oh iya. Sekarang dia sedang berada di Medan, sedang kuliah, ikut pertukaran mahasiswa. Sebetulnya dia kuliah di Universitas Juanda Bogor, cuma karena dia sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa, sekarang dia sedang ada di Medan sampai bulan Januari atau Februari. Berarti dia jiwa pemuda-pemudi bangsa tuh kuat Iya, ya, membara gitu ya. Dia itu anaknya bertekad kalau harus pengen ini harus gitu. Jadi betul-betul dia tuh orangnya semangat. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan. Misalnya dia ingin ini, berarti dia harus tanggung jawab. Oh harus begini gitu. Ya kita sebagai orang tua cuma cukup untuk mendukung, mendoakan aja gitu. Semua yang dilakukan dia yang penting positif, baik, hasilnya nanti dia yang menikmati gitu. Kalau boleh tahu nama anak Ibu Titin siapa? Namanya Karisma Karis. Ya. Apa ada pesan gitu dari Ibu Titin sebagai seorang tua sekaligus guru juga, pengajar? Oke, iya baik. Untuk anakku Karisma Karis yang sedang berada di Medan, semoga sehat selalu, dimudahkan dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya, diselamatkan dalam segala aktivitasnya, dimudahkan dari tugas-tugasnya, dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Selain itu, untuk pemuda-pemudi bangsa ini, terutama kayak anak murid Ibu Titin itu, apa sih harapan Ibu Titin terhadap anak murid Ibu Titin sendiri? Ya harapannya tentunya sama seperti orang tua yang lain ya, pengennya anak tuh
anaknya berkembang dengan baik, mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai perilaku yang baik, semua yang baik-baik untuk tentunya ya, terutama baik kepada keluarga, baik kepada saudara, baik terhadap kepada lingkungan juga. Nanti ketika mereka tumbuh menjadi baik, otomatis akan memberikan hal-hal yang baik juga untuk yang lainnya, imbas yang baik juga gitu. Pahala jariah juga ya. Betul, pahala jariah. Kita kan udah dari tadi membahas nih tentang Sumpah Pemuda, Iya. terus tentang sistem pendidikan di PAUD Iya. Atin ini dan lain halnya. Kalau Ibu Titin sendiri nih, ada yang mau diomongin nggak tentang Sumpah Pemuda atau tentang pemuda-pemudi Indonesia ini, tentang ngasih saran atau apa? Iya, kalau untuk pemuda-pemudi, semoga mereka tetap menjadi pemuda-pemudi yang selalu mencintai negara, selalu mencintai tanah air, dan bangga dengan Indonesia yang sudah merdeka ini. Kita udah lama-lama berbincang nih ya. Iya. Terus berarti tinggal kesimpulan aja nih berarti dari Sumpah Pemuda ini. Apa kesimpulannya menurut Ibu Titin? Kesimpulannya bahwa dari Hari Sumpah Pemuda itu kita belajar bahwa sebetulnya pengorbanan dari seorang pemuda itu pertama adalah menyerahkan jiwa raganya untuk kemajuan Indonesia gitu. Masa depan Indonesia gitu. Karena Indonesia maju secara tidak langsung, negara, rakyat juga akan maju gitu. Dari Indonesia maju dari pemuda gitu. Betul. Karena pemikiran dari pemuda itu lebih cemerlang daripada pemikiran dari orang-orang yang lebih dari seperti orang tua. Betul. Anak pemuda-pemudi zaman sekarang juga udah banyak yang keren-keren ya. Iya, Bahkan betul. baru di perkuliahan semester berapa udah ada yang magang di DPR dan lain halnya. Iya, kemajuan itu. Iya, betul. Demo juga mereka sudah pada berani mengeluarkan suara-suaranya. Iya. Tapi kalau menurut Ibu Titin sendiri nih, untuk demo itu para pemuda-pemudi tuh sebenarnya sudah mewakilkan masyarakat dengan baik tidak sih? Iya. Kebanyakan yang setahu saya itu mereka demo ke jalan, turun ke jalan seperti ke gedung DPR, ke Monas atau kemanapun ya, karena pusatnya kalau demo itu biasanya di Jakarta ya, terutama di depan gedung MPR itu ya, DPR. Jadi mereka itu menyuarakan suara rakyat, bukan suara mahasiswa, bukan suara pemuda, tapi suara rakyat. Tapi melalui pemuda, melalui mahasiswa, itu suara rakyat akan dibawa oleh mereka. Jadi secara tidak langsung kita sebagai orang-orang yang ada di balik pemuda-pemuda ini hanya ingin menitip pesan bahwa melalui kalianlah, melalui pemudalah, bahwa pesan-pesan kita akan disampaikan ke sana gitu. Khususnya mahasiswa ya gitu ya. Karena yang demo itu kebanyakan kan mahasiswa, jarang yang karyawan. Kalau karyawan kan demonya paling pabrik gitu ya. Mereka juga Iya, lain-lain gitu. kepentingannya Iya. gitu, beda dengan Betul. mahasiswa. Iya, beda dengan mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa tuh sangat mendapatkan ilmu yang sangat banyak gitu berbincang dengan Ibu Titin. Karena kan kebetulan saya juga sedang menjalankan kuliah semester 3. Ini juga kebetulan tugas dari dosen saya, Iya. Pak Ahmad Haris, itu untuk mewawancari seorang tokoh, seorang guru, karena Sumpah Pemuda ini kan suatu hal yang berkesan ya. Jadi kita harus mewawancari orang yang istimewa juga, contohnya seperti guru, pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu. Ya paling seperti itu aja wawancara dari saya bersama dengan Ibu Titin Surtini. Atau Ibu Titin Surtini ada yang mau ditambahkan lagi pesan-pesan untuk mahasiswa seperti saya, anak-anak kuliahan gitu? Iya, Boleh. tetap semangat, tetap menjadi seorang pemuda atau pemudi yang tangguh, yang bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri, paling tidak untuk keluarga, untuk orang tua, bahwa sesungguhnya perjuangan itu tidak cukup sampai di sini, tapi sampai nanti ketika ajal akan menjemput kita, bahwa perjuangan itu tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya di bangku kuliah, perjuangan itu di dalam keluarga juga perjuangan, di dalam masyarakat juga perjuangan gitu.
intinya hidup ini tuh penuh perjuangan, perjuangan, ya. betul. Seperti saya ini Iya. yang pun wawancara malam-malam. Iya. Mohon maaf sekali ini Iya. mengganggu waktunya malam Iya. banget. Baik, mungkin itu saja wawancara dari saya bersama dengan Ibu Titin seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah tentang Sumpah Pemuda, para pemuda-pemudi Indonesia ini harus menjadi para pemuda-pemudi yang membangun bangsa, mensejahterakan bangsa, dan membuat bangsa Indonesia ini lebih maju ke depannya. Kurang lebih itu dari saya dan Ibu Titin seperti ini sebagai narasumber saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.